Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, ba'dal hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kehadapan Tuan Guru Hadratus Syekh wa Maulana Muhammad Abdul Ghassir wa Maslul, semoga senantiasa pengasahabat diberikan kesehatan yang sempurna, dipanjangkan usia dunianya sehingga bertambah kemuliaan dan keagungannya untuk kepentingan kita semua dunia dan akhirat. Ala hadinya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita doakan, selalu sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, dan bahagia, dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Al-Fatihah. Hari ini kita telah dibersamakan dan telah bersama dan akan terus bersama oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengarsa Guru Agung kita Hadratus Syekh Abah Awas. Dan tidak ada rasa syukur yang paling indah, tidak ada ucapan yang paling tinggi kecuali rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan, yaitu bisa menikmati yang namanya rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Kata Rasul, rukun ihsan itu adalah ketika kamu sholat maka ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah maka yakinkan dalam hatimu kalau Allah melihat kamu. Kalau diterjemahkan secara syariat, secara umum, itu tidak akan sampai kapanpun tidak akan sampai, cuman sampai di sejadah, cuman sampai di ucapan mulut aja, kecuali orang yang sudah mendapatkan haknya. Apa mendapatkan haknya? Yaitu talqin dzikir. Kenapa bisa kita sudah mendapatkan semuanya dari Allah? Karena kita sudah merebut perjanjian yang Allah berikan ketika di alam ruh. Kita dikembalikan kembali, lahir seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan suci. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya pengarsa Abah pernah bilang, nggak usah mikirin jenazah kita mau dimandiin enggak, mau dikafanin enggak, mau disolatin enggak, mau dibuang ke laut, mau diapain, mau dibakar jenazah kita, bodoh amat. Yang penting roh kita gimana caranya bisa pulang ke hadapan Allah. Dari kebiasaan kita yang umum, kalau ada yang meninggal 1 hari sampai 7 hari sampai 40 hari, kalau dia belum 40 hari dia belum bisa, dia masih ada di rumah. Bukan begitu maksudnya. Kenapa coba? Karena dia belum mengenal siapa yang menciptakannya. Artinya dia itu belum ditakin. Jadi bahasanya seperti itu. Ruhnya masih sekitaran rumah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Karena dia itu belum ditakin. Dan dia itu belum bisa mencari jalan pulang. Jadi ruhnya itu antara langit dengan bumi, di tengah-tengah.
Jadi seperti amal puasa, ketika udah jatuhnya zakat fitrah, dia nggak mau zakat fitrah, berarti puasanya nggak diterima sama Allah, diterimanya antara langit dan bumi. Sama dengan orang yang belum ditalkin, ama yang ditalkin, yang belum ditalkin itu rohnya tuh masih senantiasa bergentayangan ke sana ke sini, karena tidak ada yang mau bawa pulang. Kalau yang sudah ditalkin, ketemu langsung talkin, dia itu udah bisa langsung pulang. Nggak pakai begitu lagi yang udah ditalkin. Contohnya apa? Nggak jauh-jauh. Pernah waktu itu Kiai Gusti bicara, orang tua santri Jagat Aras, udah waktunya meninggal di rumah, padahal mau meninggal di rumah itu bahasa kasar. Ternyata nyampe Jagat Aras, kumpul di Ganjul Aras, di situ ada Abah Aus. Orang tua santri bilang gini, Abah, saya pamit mau pulang, minta diantar sama Abah. Cium tangan, Abah bilang apa? Jung. Jung berarti kan silakan. Habis selesai cium tangannya Abah, begini Abah, cium tangannya Abah, langsung pulang di hadapan Kiai Rusdi, di hadapan wakil talkin yang lain. Itu berarti apa coba? Itu orang yang sudah ditalkin bicara, kalau sudah bilang Abah saya mau pulang, berarti dia udah pulang beneran. Diantarin sama Abah ke bawah, ambulan sudah ada di Ganjul Aras, Abah yang buka pintu ambulan itu. Apa Abah bilang? Selamat jalan, sampai ketemu lagi di sana. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun kita senang. Itu bukan kalimat anak kecil. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bukan. Itu bukan cuma kalimat anak-anak, tetapi orang yang sudah ditalkin itu wajib bahagia. Jangan ada kesusahan. Kenapa? Karena kita sudah megang semua. Kalau kita masih takut nih, masih takut nggak dapat uang, masih takut nggak ditemenin, masih takut dijauhi sama orang, masih takut dijauhi sama tetangga, atau dimusuhi sama tetangga, berarti talkin kita itu talkin bohong. Kenapa bisa begitu? Karena kita masih condong sama yang umum, karena kita masih condong sama yang mau dan dimauin, atau mau dan diaku. Saya pribadi di sana di Kampung Rawa 33 tahun di Kampung Rawa bersama Irfian di sana di Kampung Rawa, memperjuangkan yang namanya kelestarian remaja masjid. Perjuangannya luar biasa di sana. Sampai saya sama Pian bertoriko pun mereka dukungannya nggak ada. Apa iya kita menyalahkan mereka? Enggak. Bahkan pernah ada kejadian ketika saya sholat duduk pun dikoreksi sama mereka. Sholat duduk dikoreksi. Ketika sudah selesai koreksi, bukan saya yang membetulkan atau bukan saya yang mendebatnya, tapi orang lain yang ahli ilmu. Apa orang ahli ilmu bilang? Kamu ngapain sholat, ada sholat ba'diyah asar? Emang ada sholat ba'diyah asar? Kagak ada. Dia sholat ba'diyah asar. Apa kata orang ahli ilmu itu ngomong? Kamu yang tolol, kamu yang bego, kamu yang goblok. Udah dibilang tolol, bego, goblok pula. Kenapa coba? Karena si Asmawi ini, si Dede ini udah punya guru. Gurunya Abah Hanom, nggak perlu dikoreksi. Dia itu udah pinter. Berarti secara tidak langsung Abah Haros pernah bilang, orang-orang umum tahu kita itu pinter ngaji, makanya mereka banyak yang gak suka sama kita. Abah Haros pernah ngomong gitu. Cari rekamannya. Abah Haros pernah ngomong seperti itu. Ngomong apa? Orang umum tuh banyak yang gak suka sama kita. Karena apa? Karena mereka tahu kita bisa ngaji. Bukan bisa mengaji, tapi bisa ngaji. Beda, ya namanya mengaji sama ngaji beda. Kalau ngaji itu begini, kalau mengaji masih dengar bukti. Kalau kita itu bukan mengaji lagi tingkatannya, tapi ngajinya itu selalu ada di zikir. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, kemarin ada salam dari Bunda tidak bisa hadir dikarenakan ada sesuatu hal dan ibunya kangen sama Bunda. Jadi
Bunda tidak bisa hadir dan menitipkan salam. Insyaallah di lain waktu kalau ada kesempatan Bunda bakal kesini. Dan perlu kita ketahui juga, talqin itu menghantarkan sesuatu yang mustahil, tidak dijangkau sama manusia. Artinya apa? Banyakan dari kita yang belum ditalqin itu beranggapan pulang ya udah tinggal pulang, nggak usah mikirin yang lain. Iya, itu betul. Tetapi apa iya kita tidak butuh yang namanya gaet? Orang bule aja butuh gaet ya, buat jalan-jalan ke Indonesia, buat jalan-jalan ke Jakarta. Masa kita nggak butuh gaet ketika menghadap ke malaikat munkar nakir? Mereka beranggapan sama kita, wah ini amalia terlalu khusus. Bukan, kita bukan orang yang terlalu khusus, tapi kita dikhususkan sama Allah untuk mendapatkan yang namanya talqin. Dan kita ini termasuk orang pilihan yang dipilih sama Allah supaya mengamalkan kalimat surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Siapa yang berani nambah Muhammadur Rasulullah? Nggak ada. Ditutupnya mas saya. Dulu Abah Anom pernah menugaskan Abah Haus ke suatu perkumpulan. Dan perkumpulan itu pada diskusi tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abah Haus tuh dari ketemu Isa sampai jam 2 pagi Abah begini terus. Pas udah bangun, Abah ngambil kertas, tulis fa'lam annahu la ilaha illallah. Siapa yang berani nambahin dengan kalimat Muhammadur Rasulullah? Nggak ada yang berani nambahin. Kalau ada yang nambahin berani Muhammadur Rasulullah, berarti dia lebih mulia dari Nabi Muhammad. Berarti dia lebih mahanya dari Allah. Berarti selama ini kita melakukan bid'ah kan? Melakukan bid'ah kan? Melakukan bid'ah karena nambahin Muhammadur Rasulullah. Berarti firman Allah ini dong, firman Allah salah dong. Surat Muhammad ayat 19 itu. Berarti Allah salah dong. Kalau kayak begitu, kita semua di dunia ini melakukan bid'ah yang sebesar-besarnya bid'ah, yaitu menambahkan kalimat firman Allah Muhammadur. Kenapa selesai zikir Sayyiduna Muhammadur Rasulullah? Udah selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, supaya tidak berbarengan dengan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa Sayyidina Muhammad Rasulullah? Karena Rasulullah itu Sayyidina Bani Adnan. Sayyidi waladi Adnan. Saya ini adalah bani dari Adnan. Supaya kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu memiliki keturunan namanya Bani Adnan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semuanya, segalanya selamanya. Bikaramati Abah Sepuh, Abah Hanom, Abah Haus. Al-Fatihah.